Baik, perkenalkan Bapak Wayan, saya Niputu Swastini, selaku mahasiswa FK Unila tahun 2018. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait persepsi masyarakat mengenai COVID-19. Maaf Pak, sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Iya, Mbak, saya sudah bersedia. Oke, baik. Jadi begini ya Pak ya, sekarang kan kita sudah tahu bahwa COVID-19 ini sudah menjadi masalah di dunia, bukan lagi untuk Indonesia. Saya ingin bertanya dengan Bapak, apa yang Bapak ketahui mengenai COVID-19? Yang saya ketahui menurut COVID-19 ini adalah yang pertama ya, itu kan sejenis penyakit yang menular. Walaupun penularannya nggak terlalu cepat menurut saya. Khususnya di daerah saya sendiri, Ya. itu memang kalau penularan COVID itu cukup sedikit. Nggak seperti di daerah lain yang melonjak tinggi. Ya pada intinya menurut saya tentang COVID ini adalah penyakit menular yang katanya, namanya saya orang awam, saya orang desa, nggak terlalu tahu tentang seperti itu. Ya menurut saya itu penyakit yang cukup berbahaya, walaupun nggak 100% berbahaya, tapi tetap aja kita harus mengantisipasinya. Ya. Cukup dari saya itu. Halo, cukup dari saya itu. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi dari penyakit COVID-19 ini Pak? Kalau saya ya, yang pertama kan kita sering lihat media kayak media cetak, media massa, dan masih banyak lagi lah ya. Kalau saya melihat dari situ ya pertama tuh jaga kebersihan untuk diri sendiri yang utama menurut saya yang pertama itu. Ketika kita habis keluar atau berinteraksi dengan orang lain, kita itu harus jaga kebersihan. Kayak kita pulang langsung cuci tangan, mandi, pokoknya mandilah biar bersih itu tubuh dan virus itu menghilang. Dan tetap juga ketika kita berpergian harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Nggak usah yang ribet-ribet lah, namanya kita orang desa. Pasti yang kan alat-alat yang lain-lain, pokoknya protokol kesehatan yang lain kan belum tentu ada di sini. Yang utama pakai masker. Kalau nggak ada masker yang kayak masker medis itu, saya nggak tahu apa namanya. Ya kita pakai masker seadanya. Setidaknya kita tetap mengantisipasi itu. Cukup Pak? Masih ada lagi, dan juga menjaga pola hidup sehat. Kita di rumah juga harus menjaga pola hidup kita seperti makan yang bergizi, kurangi kayak gimana ya, pekerjaan berat, pokoknya kecapean. Karena ketika sistem imun kita itu menurun, penyakit itu merajalela cepat gitu loh. Oke. Baik, cukup ya Pak? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, selama pandemi ini mewabah di Indonesia, bagaimana sih Pak aktivitas Bapak selama pandemi ini, aktivitas sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari cukup normal karena saya tinggal di daerah Mesuji yang kebetulan dan untungnya di Mesuji itu yang terkena paparan COVID-19 itu belum ada yang benar-benar fix yang ada di berita di kawasan saya ini. Jadi masih aman-aman saja. Ya walaupun aman, kita tetap menjaga, mengurangi perkumpulan. Tetap waspada ya Pak? Tetap waspada kayak gitu. Selanjutnya,
eh, apa saja sih Pak yang Bapak lakukan untuk mencegah COVID-19 itu Pak? Kalau yang saya lakukan sih nggak banyak-banyak amat, Mbak. Ya, yang utama itu pertama tuh diri saya sendiri. Pokoknya ditekanin. Jaga dulu kebersihan, pola hidup kita sendiri. Jangan orang lain dulu, kita sendiri aja. Kayak jaga kebersihan supaya kayak tadi yang saya omongin, cuci tangan setelah makan aktivitas, terus ya kalau pas habis keluar dari mana langsung mandi, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, menjaga psikologis kita, biar nggak sistem imun kita menurun kayak gitu loh intinya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini terkait dari pribadi Bapak sendiri ya. Ya. Bagaimana untuk perilaku Anda ketika Anda sedang berada di luar rumah ataupun keluar rumah dengan kondisi yang masih pandemi seperti ini? Perilaku yang Anda lakukan saat Anda keluar rumah itu bagaimana, Pak? Apakah Bapak lebih berhati-hati, menjaga jarak, atau bagaimana? Ya, kalau saya itu menjaga jarak sudah pasti. Karena memang menurut berita, entah itu benar atau tidak, saya juga belum 100% tahu jelasnya, namanya kita orang awam, orang desa. Ya, mendengarkan berita dari media massa, media lain-lain lah. Kita harus menjaga jarak, menjaga kebersihan. Ketika saya berkumpul, maksudnya ketika saya keluar rumah, walaupun tas saya itu cuma dekat dengan lingkungan saya sekitar rumah atau kemana, setelah pulang saya pasti mencuci tangan. Bila perlu saya mandi, gitu loh. Untuk menjaga agar tidak terpapar virus itu. Walaupun memang di daerah saya itu virus itu cukup minim. Karena perkembangannya juga ya Pak, karena juga kan di daerah Bapak kan masih di desa, tidak seperti di kota yang perkembangannya cukup pesat. Jadi untuk penyebarannya itu pasti juga akan cepat, begitu ya Pak? Iya Mbak, walaupun gimana ya, saya pernah mendengarkan berita tentang corona itu ketika kita berjemur, virus itu bisa mati. Nah, saya mendengarkan berita itu, dan kebetulan iklim, pokoknya cuaca di daerah saya itu, tanpa kita harus berjemur, di sini sudah panas Mbak. Oh, begitu ya Pak? Iya. Ya, kita tanpa kerasa ya intinya suhu tubuh kita itu pasti meningkat gitu loh. Oke. Apakah Bapak masih bersedia Pak untuk saya wawancarai lanjut? Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini kita akan lebih menjurus ke pemerintahan saat ini ya Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Bagaimana pendapat Anda mengenai upaya pemerintah dalam menangani COVID-19? Menurut saya pribadi nih ya, pemerintah itu sedikit pelin-pelan menurut saya. Kenapa? Pelin-pelan ini bagaimana Pak? Pelin-pelan itu seperti contohnya di daerah saya. Memang di daerah saya nggak diberlakukan upaya lockdown daerah gitu ya. Tapi walaupun begitu, sandang, pangan kan ada bantuan dari pemerintah. Iya benar, per bulannya ya Pak. Ya, di sini saya merasa daerah saya belum ada. Makanya masih banyak yang keluyuran, ini itulah, kayak gitu. Walaupun memang sudah diberikan kepada pemerintah, keluar rumah untuk bekerja itu penting. Karena bantuan dari pemerintah itu sejatinya belum mencukupi kebutuhan masyarakat desa kita. Desa kami maksudnya, Mbak. Iya. Saya tegaskan lagi untuk pemerintah.
supaya lebih ditegaskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dilakukan secepatnya. Walaupun memang di daerah saya sendiri itu soal tentang paparan virus itu memang minim. Dan gimana ya, sosialisasi di sini tuh nggak, gimana ya, kurang 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 banyak gitulah intinya. Oke. Itu aja, Mbak. Kurang memadai lah istilahnya ya, Pak. Itu ya, maklum lah Mbak, bahasa orang desa belepotan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Apa hambatan Bapak yang menyebabkan COVID-19 ini sulit dikendalikan di Indonesia? Gimana Mbak? Maaf, ulangi Mbak, kurang jelas suaranya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah hambatan yang menyebabkan COVID-19 itu tuh sulit untuk dikendalikan di Indonesia ini, Pak? Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri peningkatan COVID-19 itu semakin hari semakin meningkat. Bahkan kita belum bisa mengetahui kapan COVID-19 itu akan berhenti. Nah, gini Mbak. Oke, ya Pak? Saya sering lihat media. Ya, Salah dari media pemerintah, dari media-media berita Indonesia, ya banyak lah, nggak perlu disebutin contohnya. Dan ada pun kadang kayak relawan-relawan gitu berbicara ketika membahas soal COVID nih ya. COVID di Indonesia itu, kalau saya simpulkan ya, menurut saya itu kalau soal penyebarannya yang tak henti-henti itu belum tentu memang itu penyebaran, maksudnya yang positif itu belum tentu itu benar-benar positif corona yang saya sering baca, saya sering lihat. Karena bahkan saya pernah melihat dari salah satu media online. Ya, terkait COVID ya Pak ya? Ya, terkait COVID. Ada yang bilang terkadang orang yang meninggal bukan karena corona, itu ditulis corona. Entah itu benar atau tidak, saya masyarakat awam kurang mengerti soal itu. Di sini tuh yang saya minta nih ya, baik relawan maupun dan lain-lain lah, relawan, pemerintah dan lain-lain, dimohon memberikan informasi yang benar-benar jelas kepada masyarakat, agar masyarakat ini tidak was-was, tidak gaduh, tidak bingung, tidak beban pikiran soal tentang penyebarannya. Kembali ke tadi upaya pencegahan COVID. Ketika kita ini beban pikiran, psikologis kita terganggu oleh berita-berita yang menakutkan di pikiran kita, otomatis itu bisa menurunkan sistem imun gitu loh. Maksud saya di sini tuh sebaiknya media-media itu memberikan berita yang lebih membangun. Membangunnya maksud saya itu lebih tentang tentang mengajak gitu loh, mengajak Indonesia itu untuk bangkit bersama, bukan malah menakutkan masyarakat gitulah intinya. Ya. Tuh, maksud saya seperti itu. Saya ini nggak memihak ke salah satu, pokoknya ke si A atau si B. Saya nggak memihak di sana. Di sini saya memilih tentang, maksudnya informasi yang benar-benar yang harus jelas gitu loh yang dikabarkan. Dan jangan banyak perdebatan, jangan banyak kebohongan, jangan banyak hal yang menakutkan bagi masyarakat di situ. Masyarakat ini orang nggak tahu apa-apa. Gitu.
Jadi seperti itu ya Pak ya. Oh iya. Penjelasan dari Bapak. Cukup ya Pak? Oh, udah nggak ada pertanyaan lagi, Mbak? Enggak, maksud saya Bapak cukup. Apakah Bapak ingin menambahkan lagi? Oh, tidak, cukup itu aja. Satu lagi tambahan dari saya. Ya, boleh. Saya sangat mengapresiasi tentang perjuangan tenaga medis terhadap bantuannya terhadap penyakit COVID ini. Ya. Tanpa perjuangan mereka, lebih banyak korban yang terjadi akibat COVID-19 ini. Saya sangat mengapresiasi, dan untuk para relawan-relawan yang memberikan sumbangan dan lain-lain kepada tenaga medis maupun masyarakat umumnya, saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi sekali. Untuk kedepannya semoga lebih banyak orang-orang yang termotivasi atas perjuangan mereka gitu untuk saya. Oke, cukup ya Pak. Dari saya seperti itu aja. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Pak. Oh ya? Oke, apakah Anda selalu mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia Pak? Baik di Indonesia maupun di dunia mungkin? Dari perkembangan informasi. Kalau tentang informasi itu saya nggak terlalu. Iya. Nah, saya juga ada kesibukan lain ketika saya hidup di desa ini. Nggak cuman ya sekedar sering saya melihat tentang perkembangan COVID itu. Untuk melihat perkembangan perharinya, apakah ada peningkatan, itu jumlah kematian? Sejauh ini yang kemarin-kemarin saya lihat banyak peningkatan yang positif itu. Saya juga terheran-heran melihat itu. Kenapa seperti itu? Dan korban pun juga meningkat. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Pak. Ya. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya ingin menanyakan bagaimana Bapak menyikapi berita mengenai COVID-19? Saya menyikapi sebuah berita itu yang kebenarannya benar-benar benar. Terjadi, ya. Benar-benar terjadi. Ketika ada berita hoak, saya abaikan saja. Apa untungnya bagi saya? Gitu loh. Dan saya tidak mudah menyebarkan berita-berita yang menurut saya itu kurang jelas. Kayak gitu loh. Ya untuk semuanya lah ya. Saran saya, ketika kita melihat suatu berita, itu harus diteliti dulu kebenarannya, keakuratannya. Jangan asal, kadang kan banyak orang-orang tuh yang nge-share berita tanpa kejelasan yang benar. Ya banyak lah, nggak perlu disebutin itu berita apa aja. Maksudnya kita ini harus lebih bijak dalam menelaah sebuah berita. Itu maksud saya. Yang terutama berarti cara kita menyikapi berita yang beredar di Indonesia ini ya Pak. Ya, jangan mudah terhasut oleh berita-berita hoak. Tahu sendiri Mbak, sekarang itu kan banyak berita-berita hoak yang buat provokator ini, itulah perdebatan. Makanya kita ini harus pintar-pintar menelaah benar suatu berita. Agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak, yang pastinya. Iya, benar itu Mbak. Oke, baik Pak, ini untuk pertanyaan yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan new normal yang akan dilaksanakan di pemerintahan dalam menghadapi COVID-19 ini, Pak? Kalau menurut saya pribadi, ya boleh-boleh saja. Tetapi kita harus menjaga protokol kesehatan juga. Ya kayak kembali ke tadi lah Mbak, kayak kita jaga kebersihan, jaga pola hidup sehat, agar tidak mudah terpapar gitu loh, dan tidak mudah menyebarkan penyakit ini ke orang lain gitu loh. Iya benar. Saya setuju aja, yang penting tetap menjaga gitu loh. Untuk menjaga jarak dan yang pasti kebersihan ya Pak.
Iya, karena gini loh Mbak, ketika kita itu banyak pekerjaan, banyak segala sesuatu yang tersendat akibat banyak lockdown lah, ini itulah, otomatis ekonomi kita ikut terhambat. Banyak tingkat kemiskinan kita pastinya itu bertambah. Karena apa? Banyak orang yang tidak bekerja, gitu loh Mbak. Jadi Bapak setuju untuk diberikan kebijakan new normal ini ya Pak? Ya menurut saya setuju-setuju aja, tetapi ya itu harus menjaga juga, nggak asal-asalan, nggak ngawur-ngawur gitu loh Mbak. Ya. Ibarat kita nggak usahlah karena corona. Kalau kita hidup biasa, kalau pola hidup kita ngawur-ngawur, dia juga kena sakit gitu loh Mbak. Oke, benar. Karena yang saya ketahui juga tidak semua corona itu bisa menyebabkan kematian. Karena kita juga bisa menjaga kebersihan dan tergantung dari imunitas kita sendiri. Ya benar itu Mbak. Saya sering baca kayak gitu sih. Iya benar. Ya tambahan saya dari satu lagi. Untuk para tenaga medis dan lain-lain, sebaiknya lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bukannya apa, kadang kan di sini nih, tenaga medis kadang curhat, kadang di medis Indonesia terserah dan ini itulah. Iya. Nah, yang sedang booming-boomingnya ya Pak. Ya, menurut saya itu tenaga medis, maaf ini sebelumnya, harus lebih bijaksana. Bukannya apa, ketika semua, maksudnya adalah tenaga medis, nggak semua itu, saya yakin itu. Ada yang akan seperti itu, pasti ada perdebatan di suatu kelompok masyarakat kayak gitu, yang kadang menentang kayak gitu kan. Kalau saya mah tetap ngikut-ngikut aja, kadang memang orang-orang ya bandel kalau tentang melanggar protokol kesehatan itu. Ya pokoknya sukses terus, berjuang terus tanpa mengenal lelah buat tenaga medis. Saya sangat mengapresiasi sekali buat tenaga medis itu untuk perjuangannya melindungi, mengobati masyarakat gitulah. Pokoknya jasa mereka itu udah nggak nggak bisa dinilaikan lah pada intinya. Udah overload. Gitulah pada intinya. Baik. Oke Pak, apakah mesti ingin ditambahkan lagi untuk penjelasannya? Ya cukup. Cukup ya. Baik. Untuk sesi wawancaranya sudah selesai dan saya cukupkan. Semoga dari wawancara yang sudah kita lakukan ini bisa menambah pengetahuan kita untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada, untuk lebih teliti, untuk lebih perhatian lagi terhadap berita-berita dari luar, yang terutama dengan penyakit virus corona 19 ini. Iya. Oke. Baik Pak, jika memang sudah selesai dan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya akan mengakhiri sesi wawancara ini ya Pak. Maaf sebelumnya jika saya sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Iya, nggak apa-apa, saya juga lagi nyantai nih. Okay. Ya habis kerja di rumah ya nyantai jam segini, waktu-waktu santai. Oke Pak. Baik kalau begitu terima kasih ya Pak. Maaf Mbak, sebelum Mbak. Ya. Maaf sebelumnya saya mau nanya satu lagi, lupa saya. Gimana? Maaf Pak, suaranya tidak terdengar jelas. Saya mau nambahin satu lagi. Iya boleh, silakan. Untuk masyarakat Indonesia, ayo sama-sama kita berjuang melawan corona. Penyakit itu boleh terkadang mematikan, tapi kita harus berani.
Ketika kita berani, kita kuat, kita bersama, kita bersinar. Untuk tenaga medis, berjuang terus, jasamu tak akan kami lupakan. Semangat. Baik, terima kasih ya Bapak atas tanggapannya. Ya, Oke. Dan saya akhiri ya Pak, selamat malam. selamat malam.